yang modern tentu kita harus membuat silo-silo penampungan yang berteknologi tentunya, dimonitor kelembaban airnya, suhunya dan sebagainya supaya kualitas gabahnya itu terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Ibu Nas, pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung menargetkan produksi padi sebanyak 3,5 juta ton pada 2025. Berdasarkan data BPS, produksi padi pada tahun 2024 hanya sebesar 2,7 juta ton dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya berkisar 100 sampai 200 ribu ton. Namun di tahun 2025 Gubernur Lampung menargetkan hingga 3,5 juta ton, yang berarti ada peningkatan sebesar 800 ribu ton dalam 1 tahun. Pertanyaannya, apakah peningkatan ini bisa mendukung ketahanan pangan di Lampung, dan bagaimana sebaiknya strategi yang dilakukan untuk mengembangkan ketahanan pangan di Lampung? Untuk menjawab hal itu, saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Profesor Dr. Inyoman Puget Arianta. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Rektor? Alhamdulillah, Yayone baik saya. dan insya Allah Sehat selalu ya? Sehat. Oke. Ini sedang sibuk apa nih sekarang ini Pak Rektor? Hari ini kebetulan ada asesmen dua prodi yang sedang diakreditasi. Jadi tadi menerima asesor dari Lamsama dan Lamtek. Jadi sedang dinilai nih, ITERA. Sedang dinilai prodinya. Ya Pak Rektor, terkait Pak Gubernur kan kemarin sudah di Musrembang ya, sudah mencanangkan bahwa Lampung harus memproduksi padi sebesar 3,5 juta ton pada tahun ini. Nah, dari target itu bagaimana sih kita sebagai akademisi melihatnya Pak Profesor? Terima kasih Bang Oni. Menurut saya ini secara semangat dari kami juga di kampus dalam mendukung program pemerintah baik pusat maupun daerah, peran ITERA untuk ikut berkontribusi. Target itu menurut saya sangat realistis. Sangat realistis. Bahkan kalau menurut hemat saya bisa lebih dari itu. Bisa lebih, bukan ketinggian berarti ya? Bukan. Kalau nanti masukan-masukan kita bisa ditindaklanjuti, saya optimis target itu sangat realistis dan saya insya Allah percaya bisa lebih dari itu. Oke. Alasannya apa tuh? Kenapa bisa dianggap realistis? Karena saat ini dengan produksi seperti itu, kalau kita berbasiskan luas sawah ya, itu kalau di statistik data mengatakan luas sawah di Lampung itu sekitar 337.000 hektar ya, baik sawah tada hujan maupun sawah irigasi. Nah dari itu saja kita kalau mengaca produksi sekarang itu sangat rendah. Sangat rendah rata-rata per hektarnya. Rendahnya kenapa? Karena satu kalau menurut saya siklus tanam itu sepertinya tidak lebih dari 2 kali setahun. Harusnya bisa lebih. Mestinya bisa lebih. Jadi kalau kita bisa naikkan menjadi 3 kali rata-rata, itu sudah otomatis kan 1,5 kalinya. Itu yang pertama dari siklus panennya. Kedua, dari segi peningkatan produksi, di mana selama ini kita pahami bersama produksi itu mengandalkan boleh dikatakan sepenuhnya pendekatan pemupukannya secara kimiawi. Pemupukan secara kimiawi yang sudah menjadi fakta. Pendekatan ini dari tahun ke tahun merusak sebenarnya, mendegradasi kesuburan tanah.
Karena kita melupakan sebenarnya di tanah itu sangat-sangat kompleks. Ada daya dukung kehidupan, interaksi antara tanaman padi dalam ini dengan tentu yang sangat direct itu microbial life gitu. Itu. Nah, dari segi yang awal tadi bisa meningkat itu dari teknologi memang belum diterapkan selama ini. Pertama, dua sisi kalau menurut saya. Dari sisi pengairan. Jadi kalau sawah tak ada hujan, ya cenderung mengenalkan hujan. Ya. Nah, itu kalau kita bisa tanggulangi masalah itu dengan melakukan sentuhan teknologi, bagaimana suplai air bisa kita siapkan dengan membuat mungkin dam-dam kecil atau embung tersistem gitu. Stoknya dulu ya, tampungan airnya sehingga air di masa musim hujan tidak terbuang, tampung, membuat dam-dam kecil atau embung, kemudian tentu salurannya itu akan mensuplai tentunya kesinambungan bisa kita capai tiga kali. Lagi bergantung dengan hujan tidak saja. hanya dengan hujan. Tentu di sini kalau kita bicara padi lahan kering yang dalam ini sawah tak ada hujan. Lahan kering harus dibarengi dengan teknologi yang sekarang lagi yaitu precision farming. Apa itu precision farming? Tentu kita mengairi sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini memang sawah direndam karena memang ada tujuannya yang utama itu sebenarnya menanggulangi gulma. Rumput kalau tidak direndam dia hama-hama itu jadi gulma. Biji-biji rumput itu tumbuh. Itu yang akan menggerogoti pupuk yang mestinya untuk padi tapi dimakan oleh gulma. Dan dengan precision farming kita bisa melakukan penanggulangan gulma, umpamanya dengan menggunakan teknologi mulsa. Itu kan sudah dilakukan juga tapi di tanaman sayuran. Nah itu kalau kita bisa lakukan seperti itu dari sisi efisiensi penghematan air bisa kita lakukan. Nah juga yang kedua itu tadi dari stok airnya harus ada, kemudian teknologinya harus yang kita kenal dengan precision farming. Kemudian yang kedua, kenapa selama ini tidak dilakukan rotasi yang rutin? Karena pengolahan tanah itu selama ini cenderung menunggu apa adanya. Jerami di sawah itu tidak diberikan suatu agen pembusukan yang cepat. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita lakukan upaya pembusukannya lebih cepat, maka tidak perlu lama jedanya itu. Bisa langsung, bisa mungkin tidak perlu sampai sebulan, cukup 2 minggu saja sudah bisa nanam kembali. Jadi ada sentuhan-sentuhan dari teknologi yang sampai ke dalam. Itu yang saya sangat optimis itu bisa meningkatkan. Kalau sekarang rata-rata mungkin 2 kali setahun, itu bisa 3 kali sudah otomatis meningkat. Cara ini sudah pernah dicoba dilakukan oleh ITERA atau seperti apa, Prof? Kebetulan saya terlibat di kegiatan pertanian padi ini dari sisi pengolahan tanahnya ya, dari supporting agen mikrobial untuk pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah ini. Sudah kita lakukan. Kita punya teknologinya. Ini pun sekarang yang kita kembangkan di sini di ITERA untuk mempercepat busuknya jerami itu kita punya agen pembusuknya. Agen pembusuk sudah agen ada. Busuknya cepat. Jadi untuk memungkinkan 3 kali tanam itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. mungkin. Dengan agen pembusukan tadi. Agen pembusuk. Sehingga kita tidak menunggu tanah diistirahatkan dulu, itu kan konsep yang lama ya yang Nah, Prof, terkait teknologi ini kan baru-baru ini juga Pemprov Lampung nih melakukan kerjasama dengan Tiongkok gitu ya untuk satelit Lampung 1. Peluncuran satelit Lampung 1 yang katanya memiliki manfaat untuk sektor pertanian. Nah, kalau dari kita melihat ini seperti apa, Dok, terkait satelit ini? Ya, ini tentu terkait dengan pemantauan cuaca ya. Karena tadi yang saya sampaikan bagaimana hujan itu sangat menjadi kunci utama terhadap ketersediaan air. Nah, kalau sekarang dengan dibantu dengan
suatu sistem pemantauan yang lebih akurat, lebih jauh-jauh hari sudah ada prediksi, planning plantation atau rotasi dan sebagainya itu prediksi-prediksi itu bisa kita lakukan lebih baik dengan adanya pemantauan secara satelit. Oke. Dari Berarti sisi itu kan dari sisi pemantauan satelit. Terus sentuhan langsung ke pertanian ini masih ada yang harus dibenahi tidak sih? Cukup tidak dengan teknologi satelit ini untuk meningkatkan produksi petani cukup atau tidak, atau perlu ada teknologi lain? secara tentu kalau yang satelit itu kaitannya nanti mitigasi dan juga mengantisipasi supaya tidak terjadi gagal panen, tidak terjadi hasil yang sudah umpamanya ditanam kerendam air itu sehingga gagalnya ruginya besar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau targetnya ke produksi tadi ke topik yang awal, lebih sebenarnya dari teknologi itu. Lebih kepada teknologi. Teknologi suplai air dan teknologi mempercepat siklus tanam itu. Dua itu kuncinya menurut saya. Dan kita melihatnya di Lampung itu sudah menerapkan semuanya atau belum? Belum. Belum semua. Belum menurut saya. Jadi sekarang sawah tak ada hujan itu ya relatif menunggu hujan saja kan. Oke. Nah itu kalau kita bisa lakukan sekarang intervensi penyiapan sumber air, itu sepanjang tahun bisa berproduksi seperti sawah-sawah irigasi. Jadi cukup menyiapkan sumber-sumber air, dan itu bisa menambah produksi padi. Siklusnya bisa kita tingkatkan. Ya. Nah, kalau kita bicara produksi padi kan tidak hanya selesai kita produksi padi 3,5 juta ton. Lalu setelah itu apa? Kan ada harus yang dilakukan nih, Prof. Betul. Nah, jadi di Lampung ini melihat kondisinya seperti apa nih, Prof? Kita sudah 3,5 juta ton, tapi sudah ketahanan pangan belum sih gitu? Belum ya, karena namanya tahan kan harus dihilirnya, kemudian pengolahannya dan sampai ke masyarakat. Jadi yang di pasca pertaniannya juga masih perlu sangat ini kita perhatikan, seperti fenomena sekarang kita amati yang namanya panen langsung masuk ke tengkulak seperti itu ya. Nah ini yang perlu dilakukan suatu sistem penampungan. Sebelum penampungan itu pengeringan ya. Yang saya juga dengan Pak Gubernur sekarang diberi pekerjaan rumah bagaimana mendesain alat-alat pengering yang nanti bisa didistribusikan ke desa-desa yang kapasitasnya memadai. Nah setelah kering tentu supaya bisa dulu ditampung begitu, seperti kalau di masa lalu kan ada lumbung-lumbung padi gitu. Nah, yang modern tentu kita harus membuat silo-silo penampungan yang berteknologi tentunya, dimonitor kelembaban airnya, suhunya dan sebagainya supaya kualitas gabahnya itu terjamin. Nanti kapan diperlukan, apakah untuk didistribusikan, dijual ataupun diolah oleh kegiatan yang lain menjadi produk turunan, nah itu stoknya selalu ada. Nah, itulah pangan yang tahan. Jadi sebenarnya tidak serta-merta harus menjadi beras, ya Prof? Tidak harus. Bahkan sebelum itu pun yang kita juga sedang pikirkan, sudah mulai juga risetnya di kampus, tidak semua harus jadi beras padi itu. Sebagian, kalau menurut hemat saya ini, sebagian kita harus jadikan tepung umpamanya, tidak perlu menunggu beras. Kita panen mungkin padinya masih hijau, dan itu kita langsung giling, sehingga lebih awal panennya dan kualitas karbohidratnya pun lebih istimewa itu. Bukan untuk nasi, tapi untuk pangan fungsional. Pangan fungsional ini bisa digunakan untuk apa aja, Prof? Wah, ini namanya balita, kemudian orang-orang lansia, itu butuh karbohidrat yang lebih istimewa. Yang kalau di dalam dunia kesehatan itu namanya prebiotik. Prebiotik itu nilai jualnya lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau sebagian padi kita panen masih hijau, langsung digiling bisa nanti menjadi minuman prebiotik atau tepung-tepung instan prebiotik yang nanti disebut. Itu diversifikasi untuk ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan. Berarti ada peluang industri baru di Lampung. Sangat ada. Industri tadi ya. Jadi
ketika kita bisa memproduksi padi 3,5 juta ton ini tidak melulu semuanya menjadi beras, tapi bisa dikembangkan untuk yang lain. investasi lain gitu, Betul. untuk produksi lain. Betul. Untuk mencapai itu, Prof, kira-kira berapa lama, Prof? Kalau target produksi yang Pak Gubernur canangkan itu, ya hemat saya, perkiraan saya 2-3 tahun bisa dicapai. Jadi seperti tadi, kalau kita bisa dianggarkan membangun bung-bung kecil di seluruh kawasan pertanian padi yang lahan kering, ya, kan mungkin setahun bisa dibangun bung-bung. Oke. Nah, itu di tahun kedua sudah mulai realisasi implementasi pertanian precision farming. Oke. Tanda kutip ya, tidak harus yang berbasis IoT semua, tapi maksudnya irigasinya terstruktur, kemudian sumber airnya sudah ada. Itu di tahun kedua sudah mulai jalan. Tahun ketiga target Pak Gubernur itu bisa, saya sangat optimis bisa dicapai. Berarti 3,5 juta ton ini sebenarnya kan bisa jadi angka minimal produksi yang dihasilkan di Lampung. Betul sekali. Bahkan lebih besar gitu. Menurut hemat saya, dugaan saya bisa. Dan ini bisa meningkatkan dengan adanya tadi misalnya tidak hanya menjadi beras tapi bisa masuk ke industri lain. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani juga, termasuk menciptakan peluang kerja baru. Tepat sekali. Di situ kita harapkan kalau yang beras mungkin nanti bisa untuk mensupport kebutuhan daerah lain, karena kita semua butuh nasi ya. Tapi tadi yang diversifikasi untuk pangan fungsional itu bisa kita pakai nanti udah penanggulangan masalah gizi yang sekarang juga diperangi stunting. Karena sangat krusial itu. Stunting itu salah satunya sebenarnya keberadaan mikrobioma di dalam tubuh. Jadi mikrobioma dalam tubuh anak-anak itu harus maksimum kalau nutrisinya bagus. Dalam ini pangan-pangan fungsional seperti prebiotik tadi itu sangat menjadi kunci. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada di sini. Sudah ada. Bagaimana kita mengolahnya di hulu dan di hilirnya. Betul. Gitu. Dan itu kan menjadi suatu varian cabang kegiatan kewirausahaan baru, mengembangkan pangan-pangan fungsional berbasis tadi padi. Sebenarnya kita sudah lakukan juga ininya. Padi matang susu. Padi matang susu. Ya, jadi belum kuning tapi dipanen nanti langsung menjadi makanan-makanan instan untuk balita. Sudah ada yang menerapkan di Lampung? Belum ada. Ini masih kita pemikiran dari kampus. Gitu. Nah, kalau diterapkan mungkin akan jadi luar biasa sekali. Kita tidak perlu. Ya, tapi tentu kita perlu lakukan kajian lebih massal. Oleh karena itulah kita sangat berharap nanti ada kolaborasi untuk riset-riset lebih skala besarnya kita bisa lakukan bersama nanti tentunya dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini kegiatan penanggulangan masalah gizi, makan bergizi, kan? Gitu, Prof, ini agak menyimpang dikit ya, tapi terkait dengan ketahanan pangan kan kemarin sempat tegang perang dagang Amerika dan Cina, lalu muncul penelitian nih dari Universitas Göttingen, Jerman dan Universitas Edinburgh. Ini penelitian tentang ketahanan pangan masing-masing negara di 186 negara. Kira-kira seperti apa? Ternyata menurut mereka kan tidak hanya di sektor pertanian pangan bertepung, padi, jagung, kentang seperti itu, tapi ada 7 kategori nih yang harus dilihat untuk melihat ketahanan pangan gitu. Ada daging, susu, ikan, buah, sayur, pangan bertepung, dan kacang-kacangan. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita biasanya dibagi menjadi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, ketika Pemprov memprioritaskan padi, sementara sektor di ikan, buah-buahannya ini belum jadi prioritas, apa mungkin kita mencapai ketahanan pangan di tingkat provinsi? Menurut hemat saya sangat mungkin. Sangat mungkin. Sekali lagi, Lampung kalau di nasional sebenarnya kan berkibar sekali posisi dari sisi pangannya ya. Ternak juga kita lihat sapi terkenal sekali. Kalau tidak salah Lampung nomor 2 nasional. Itu kita bicara protein berarti sekarang ya. Protein hewan dari ini sapi, domba itu ranking atas
Oke. Ayam, petelur terutama ya. Iya. 5 besar setahu saya Lampung itu. Jadi sangat mungkin pemenuhan pangan protein dari Lampung ini. Kalau yang 2-3 itu sapi, domba, ayam, bahkan mungkin itik yang lain juga masuk, saya tidak worry karena itu sudah prestasi. Yang perlu menurut saya Lampung pikirkan adalah pangan protein yang sehat. Pangan protein sehat seperti apa? Nah, protein yang sehat itu yang belum disentuh oleh masyarakat Indonesia juga, yaitu jamur. Jamur. Dan Lampung punya potensi. Oke. Karena banyak bahan baku di Lampung. Banyak industri perkebunan, sawit, tebu, ya padi sendiri, jagung. Itu semua bahan baku yang belum termanfaatkan dengan baik. Kalau kita mengembangkan namanya budidaya jamur, yang sudah jalan sekarang seperti jamur merang, jamur tiram, itu protein sehat. Yang sekarang Lampung tidak ada dalam ya Big Ten sebagai penghasil jamur ya di Indonesia, masih sangat-sangat kecil. Tapi sudah ada beberapa petani, nah itu perlu kita galakkan. Jadi itu akan menjadikan sumber protein yang sehat. Karena perlu diingat juga di satu sisi masalah kesehatan, ketahanan sehat masyarakat ini sekarang pembunuh nomor 1 di dunia itu penyakit kardiovaskuler, jantung dan stroke. Itu kaitannya dengan protein kita selama ini hewani. Hewani dalam ini yaitu tadi daging merah lah istilahnya. Kolesterolnya tinggi. Jamur ini tidak ada kolesterolnya, tapi dia memainkan peran sebagai pemenuhan protein dan ini sumber asam amino esensial itu lengkap di jamur. Ini yang harus dilakukan. Jadi ketahan 7 kategori tadi sebenarnya sudah bisa. Itu baru protein. Nah yang lain kalau kita pilah pangan itu kan ya pangan karbohidrat, protein, fungsional yang dalam hal ini tercakup di dalamnya vitamin dan mineral. Yang tadi ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mineral-mineral anorganik yang dijadikan suplemen umumnya. Ada semua di Lampung. Kita bisa apalagi yang berbasis aquatic ya. Lampung kan dikelilingi oleh ini budidaya rumput laut umpamanya. Itu bisa menjadi sumber mineral sebenarnya. Jadi lengkap. Kita bisa menghasilkan nanti produk-produk pangan fungsional yang menjadi kelengkapan pangan tadi. Jadi modalnya sebenarnya sudah ada semua di Lampung, tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi supaya memperbesar produksi hasil dari produksi tadi untuk mencapai ketahanan pangan itu ya, Profesor. Dan memprogramkan tentu. Harus menjadi agenda pembangunan. Ada sistem yang terbentuk. Harus. Kalau tidak kan masyarakat kan tidak akan otomatis melakukannya. Tidak dikerjakan sama mereka. Padahal pada akhirnya akan menjadi kesejahteraan untuk mereka sendiri gitu. Masyarakat maupun masyarakat secara umum di Lampung. Betul. Profesor, terima kasih banyak nih, bincang-bincangnya sangat menarik sekali. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Mungkin next time kita akan bincang-bincang lagi yang tentang hal lain, tentang sektor lain gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Rektor. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Rektor Institut Teknologi Sumatera Profesor Dr. I. Nyoman Pugek Arianta. Sampai jumpa lagi pada podcast Tribun Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.